Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bantu tulis ini ya. Sepintas. Ini biar kelihatan. Ilmu arud termasuk ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat identik dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab. Nih, saya coba tulis sebentar ya. Kurang gede nih. Al-ulum al-arabiyyah. Nih, saya mau tulis. Ini al-ulum al-arabiyyah, ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang pertama saraf. Ini peserta LBQ udah nggak asing lagi. Terus yang kedua nahwu. Yang ketiga balaghah. Yang keempat arud. Posisi kita di sini udah tinggi banget, udah ibarat lantai berapa ini ya? Tuh. Lantai 4. Iya, sorof lantai 1. Ini nahu lantai 2. Balaghah lantai 3. Arud lantai 4. Habis arud nanti kalau terus masih pada napas waktunya. Ada namanya qawafi. Tuh. Habis qawafi ada namanya mantik. Mantik termasuk logika, termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebab kalau lihat kalimat itu hakikatnya adalah logika. Ya tidak. Secara khusus ilmunya namanya mantik. Habis mantik ada lagi namanya insya. Insya. Habis mantik namanya insya. Baru yang paling tinggi, sorry ini salah, insya. Insya. Paling tinggi nih namanya khotobah. Khotobah sama dengan khutbah. Kalau khutbah konotasinya keagamaan. Kalau khotobah umum, bisa politik, ekonomi, sosial. Khotobah kan pakai bahasa. Pakai bahasa yang dipakai ketika berpidato gitu bahasanya. Kan kalau bahasa Arab sorobnya udah betul, nahunya betul, ada balaghahnya betul. Lalu dia mau berpantun pakai syairnya betul, qawafinya betul, logikanya betul. Terus sebelum pidato secara lisan, insya, dia konsep dulu tuh namanya insya. Maka kita kenal insya itu mengarah. Baru secara spontanitas disampaikan secara lisan. Ini sekedar saja. Sekedar tahu posisi kita terkait dengan tema ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab bukan semata-mata ilmu murni, tetapi ketika diorientasikan kepada memahami Al-Quran, kan menjadi bagian dari ilmu agama. Demikian pengantar. Baru kita masuk sekarang, mabadi'u ilmil arud, dasar-dasar ilmu arud. Baru ta'rifuhu nih. Al-arud fil lughah
arud menurut bahasa yutlaku ala ma'anin, punya banyak makna. Yutlaku sebenarnya arti harfiahnya diitlakkan. Diitlakkan itu dilepas. Kita lebih akrab dengan kata-kata tolak, cerai. Dilepas apa enggak? Itu dia. Yutlaku. Diucapkan jadinya artinya. Diucapkan maksudnya bermakna. Alama'anin. Pertama, at-tariqus sa'bu. Jalan yang sulit. Jalan dalam artian fisik. Hujan deras, jalan setapak, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, gelap lagi, itu namanya arud. Jalan sulit, licin. Itu makna pertama dari kata arud. Yang kedua, an-nahiyah. Nahiyah artinya arah. Arah. Menuju ke arah mana? Itu arud bahasa Arabnya. Kandungan maknanya gitu. Yang ketiga, al-khosyabah al-mu'taridah. Kayu yang melintang. Kayu yang melintang. Bapak Ibu, zaman dulu pintu itu ditutupnya dari dalam pakai ada kayu yang melintang. Iya atau tidak? Iya, tolak. Oh, luar biasa itu. Ya, bahasa gampangnya yang arti fisiknya palang pintu. Tapi kemudian bergeser karena faktor budaya. Dalam tradisi Betawi itu kalau lagi besanan ada palang pintu nggak? Ya, ada. Itu beradu golok dulu. Itu palang pintu dalam artian fisik di pintu kita di rumah zaman dulu itu namanya arud, melintang. Ya, muqtarido melintang, artinya palang. Wasatul bait di tengah rumah. Terus ini dia. Assalamualaikum Ustaz, maaf halaman berapa? Halaman awal pertama. Ya, yang badi, yang ketiga. Nah, ini pasien baru nih, bukan urusan saya. Ustaz, itu. Kita sama-sama pasien, jangan saling ngatain. Kayaknya baru pulang dari Grogol. Halaman berapa ya, Mak? Pak Ustaz suka begitu emang. Ya tuh, itu Pak dokternya, pasiennya Pak Jamal itu. Ya. Berapa? Belum ada rekamannya, Bu. Itu bukan buku badi, bukan. Oh, yang lama berarti yang 2. Bukan. Bukan. Bu, tinggal ngikutin aja. Iya benar. Bukunya belum ada, bukunya belum ada. Oh, nggak ada bukunya. Ya, oh, yaudah makasih ya. Oke. Oke. Maaf Ustaz ganggu. Lanjut. Iya. Nah, saya ulangi. Nomor 1, arud artinya jalan yang sulit. Kedua artinya arah. Ketiga artinya palang tuh, khosyabah. Khosyabah itu kayu yang melintang. Ya. Kayu yang melintang. Nah, ini namanya kayak tadi udah diceritakan, tutup pintu gitu. Nah, kemudian makna dalam konteks syair, arud itu artinya gambar yang melintang di tengah bait syair. Nih contoh nih di bawah nih. Ada merah tuh. Anta syamsun wal muluku kawakibu. Tuh ini yang merah nih disebut arud. Baik dalam konteks syair maupun dalam konteks pintu sama-sama tanda yang melintang. Kalau dalam konteks syair, tanda yang menunjukkan separuh bait. Ini namanya arud. Ya, namanya
arud ini. Saya coba pertegas lebih. Tuh nih, arud. Melintang apa enggak? Melintang. Ini menunjukkan paruh pertama bait. Yang paruh keduanya, idza tala'at lam yabdu minhunna kaukab. Itulah yang dimaksud al-khasyabah al-mu'taridah wasatul bait minasyi'ri wa nahwihi. Pasti dalam bahasa Indonesia, sastra Indonesia juga setiap puisi itu ada garis menunjukkan separuh bait. Yang berikutnya, arud artinya as-sahabur raqiq. Sahab artinya awan. Raqiq artinya tipis. Awan tipis itu arud bahasa Arab. Yang berikutnya, arud artinya Makkah al-Mukarramah. Mekah itu disebut arud. Wal Madinah al-Munawwarah. Madinah juga disebut arud. Arud berarti Mekah, bisa juga berarti Madinah. Gimana ngebedainnya? Saya berilustrasi nih. Nih, ilustrasinya nih. Kalimat. Ana sakin fil arud qoblal hijrah. Saya tinggal di Arud sebelum hijrah. Oh, kalau sebelum hijrah berarti di mana? Mekah. Tuh gitu. Membedakan makna yang punya kalimat yang punya dua makna. Tapi kalau yang kedua nih, ana sakin, ini kurang alif. Ana sakin fil arud ba'dal hijrah. Tuh. Di Madinah. Demikian makna-makna yang dikandung oleh kata-kata arud yang kemudian menjadi sebuah ilmu, disebut ilmu arud. Kenapa dinamai ilmu itu ilmu arud yang akan kita pelajari? Itu dia inspirasi yang didapat oleh si penemu. Karena dia susun lewat imajinasi pikiran yang dia peras saat itu dia berada di Mekah. Konon bukan cuma di Mekah, emang di sisi Ka'bah dia tinggal. Ilmu yang kemudian berhasil dia formulasikan, dia susun sistematis, dinamai ilmu arud. Iya, tuh selesai pengenalan terhadap ilmu arud. Baru kita masuk nih. Namanya ini sholatullah, salamullah. Tuh di tengahnya ada tanda. Ini juga bahasa Arabnya arud. Karena ada makna melintang. Ala toha Rasulillah. Selesai. Kita masuk ini sekarang maudhu ya. Itu nanti buat contoh belakangan. Maudhu'uhu. Maudhu artinya objeknya. Sorof objeknya itu kata. Kalau nahu objeknya itu kalimat. Balaghah objeknya baik kata maupun kalimat dalam konteks keindahan. Maka kalau arud objeknya adalah apa tuh? Syair. Asy-syi'rul Arabi min haitsu huwa mauzunun bi auzanin makhsusah. Objeknya adalah syair Arab. Syair kita jangan biasakan lagi menyebutnya syair. Kalau syair itu orangnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu syair itu orangnya sebenarnya. Tidak apa-apa karena kita beda budaya dengan Arab. Kalau Arab menyebutnya syair. Kalau disebut syair itu orangnya. Maka kalau bahasa Indonesianya syair itu penyair. Umpamanya
Rendra syair Indonesia, masyhur, penyair Indonesia terkenal. Taufik Ismail syair, gitu. Puisi-puisinya disebut syair. Objek ilmu arud itu maudu'u adalah syair. Syairnya bukan syair Inggris, Indonesia dan lain-lain. Syair Arab. Syair nggak bisa dipisahkan dengan budaya Arab. Apalagi sebelum Islam. Gitu. Oleh karena itu arud ilmu secara khusus yang objek kajiannya adalah syair. Syair apa? Syair Arab. Dari sudut apa? Min haitsu huwa mauzun bi auzanin makhsusah. Dari sudut wazan. Wazan artinya timbangan. Timbangan artinya nada. Nada artinya not. Dari sudut nada. Nada-nada yang mana? Nada-nada yang khusus yang akan kita pelajari nanti. Baru lihat atasnya tuh. Umpamanya yang gampang kita akrab kenal. Salatullah, salamullah. Kan bernada. Nadanya mana tuh? Bawahnya tuh. Mafa'ilun, mafa'ilun. Ala toha rasulillah. Mafa'ilun, mafa'ilun. Salatullah, salamullah. Ini syairnya. Syairnya syair Arab lah. Ya kan? Syair Arab pasti. Lalu yang disebut wazannya ini mafa'ilun, mafa'ilunnya. Mafa'ilun, mafa'ilun. Nih, itu mafa'ilun. Itu dia yang dimaksud maudhu, objek kajian ilmu arud adalah syair Arab yang berwazan dengan wazan-wazan khusus. Ini wazannya khusus. Kalau Bapak Ibu punya teks selawatan salatullah, salamullah, ada 1000 bait umpamanya, itu semuanya sama. Wazannya, nadanya. Apa itu? Mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Kayak begitu, susah tapi gampang. Maksudnya bagaimana? Kita ketemu 1000 bait. Terus bait pertama udah ketahuan nadanya. Maka yang 999 itu sama nadanya. Itu salatullah sampai akhir itu sama. Nadanya yaitu mafa'ilun, 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 sama. Nah, itu yang akan menjadi objek kajian kita, yaitu kajian ilmu arud. Selesai objeknya. Ini maudhu. Asy-syi'rul arabi min haitsu huwa mauzunun bi auzanin makhsusah. Selesai. Baru faedahnya. Samratuhu. Apa kegunaan ilmu arud? Jangan dikira remeh-temeh gitu kurang lebih. Pertama, tamyizus syi'ri an ghairihi. Untuk bisa membedakan, tamyiz. Membedakan antara syair dan bukan syair. Syair dan bukan syair. Apa cirinya? Kalau syair punya nada. Saya nggak pakai kata nada lagi ya. Istilah teknis arud punya wazan. Wazan lagi sorof juga. Kita ketemu tuh. Fa'ilun. Maka ketemu katibun. Jalisun. Itu wazan. Ya.
maka doribun wazannya fa'ilun. Jalisun, katibun, kharijun, zahibun, itu kurang lebih. Ya, oke. Faedahnya yang pertama membedakan mana syair, mana bukan syair. Seperti apa? Sajak, sajak bahasa Indonesia sajak. Kemarin di Balaghah 3 kita udah belajar sajak. Kesamaan huruf akhir. Kesamaan huruf akhir bukan hanya terdapat pada puisi, tapi pada prosa. Betapapun ada prosa, kesamaan huruf akhirnya bagus, belum tentu dan tidak bisa disebut sebagai syair. Karena syair punya wazan-wazan tertentu yang nanti akan kita pelajari. Paham itu? Tuh, contoh sajak. Surat An-Nas bersajak apa? Bersajak. Dengan ilmu arud, maka kita tidak mengatakan bahwa surat An-Nas itu syair. Itu diantara titik penting ketika bangsa Arab menuduh Al-Quran itu syair. Karena bersajak. Bersajak belum tentu syair. Disusun kaedah-kaedah yang berfaedah untuk membedakan mana syair, mana bukan syair. Bukan cuma surat An-Nas, surat yang lain juga bersajak. Al-Falaq bersajak. Terus semuanya. Apalagi Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sajak apa enggak? Sajak. Sajak. Iya. Kalau di sastra Indonesia rumus sajaknya ABAB itu ya, Ustaz. Nah, itu udah masuk syair. Di sini juga begitu. ABAB. Ada BBB. Ada AAA. Iya. Kalau AA biasanya ada gimnya itu. AA gim jadinya. Kalau BB itu BB Jamal itu. Ya. Iya, Bu. Kayak begitu kurang lebih. Insya Allah kita terbayang. Fayu'rafu bihi, maka dengan ilmu arud dapat diketahui annal Quran al-Karim wal hadis asy-syarif laisa bisyi'rin. Quran dan hadis bukan syair. Min ghairi taqlid fi hadhil ma'rifah. Karena tidak tunduk kepada ilmu pengetahuan namanya arud. Ini kan dilatar belakangi oleh bahwa Nabi kan dituduh penyair. Al-Quran menjawab enggak? Jawab. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun karim. Tuh. Jadi tidak lepas kajian ilmu-ilmu bahasa Arab dengan Al-Quran. Iya. Kita udah bisa membantah. Ketika ada orang dalam konteks kekinian, pamannya itu kan syair Al-Quran. Udah bisa jawab. Tampil dah Pak UU. Ya ke mimbar. Siapa bilang Quran itu syair? Siapa bilang? Wah, dia kan rada galak dikit itu. Dan dikit. Kemarin Sekda DKI dipecat aja dia demo. Siapa dulu dong gitu. Dah paham sampai sini ya. Yang kedua nih. Ini penting yang kedua. Apa faedah ilmu arud? Amnul muwalladin min ikhtilati ba'di buhuri syi'ri biba. Amnu aman. Aman. Siapa yang aman? Muwalladin. Muwalladin itu Indo. Orang Arab di zaman mulai Bani Umayyah, apalagi Bani Abbasiyah,
banyak yang beristri non-Arab. Ada Persia, ada Turki. Lahir anak-anak yang campuran. Itu disebut Indo. Bahasa Arabnya mualad. Tenabang tuh, Petamburan tuh, Pak UU. Banyak Indo nggak? Banyak. Di Pekojan tuh banyak Indo. Loh, kenapa buah arut ini memberikan rasa aman kepada mereka? Sebab anak-anak Indo yang dari ibu non-Arab, bahasanya udah ancur gitu kurang lebih. Udah hancur, bikin-bikin syair. Maka syairnya menjadi banyak melenceng. Itu yang mendorong atau diantara pendorong munculnya ilmu arut pada saat itu. Agar bisa diketahui mana syair yang sehat dan mana yang kurang sehat. Gitu. Ilmunya ilmu arut. Maka yang kedua buahnya amnul mualladin min ikhtilati ba'di buhur. Dari bercampurnya beberapa bahar. Bahar. Bahar artinya apa? Laut. Laut berombak apa enggak? Berombak. Berarti Itu, bahari itu dari bahasa Arab juga ya? oh benar. Bahari. Lain yang punya suami bahari. Laut kan bergelombang. Gelombangnya nggak sama. Pantai satu, pantai satunya beda. Di tengah sama di pinggir beda. Lebih di ketengahan lagi beda. Itu dianalogikan dari irama not syair Arab yang ada. Maka gelombang-gelombang suara yang ditimbulkan oleh bait-bait syair dianalogikan dengan gelombang air di laut. Maka disebutnya bahar. Tadi tuh saya beri contoh. Salatullah, salamullah. Itu kan nada itu. Itu disebut bahar. Nanti ada lagi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Beda lagi. Yang membedakan itu disebut bahar. Bahar apa namanya? Nah ini kita ketemu nih. Orang-orang Indo kalau dia bikin syair itu bahasa gampangnya hancur karena diukur pakai nada ini enggak kena. Diukur pakai nada ini enggak kena. Maka ilmunya disusun dalam rangka mengamankan syair-syair para Indo dari bercampurnya satu nada dengan nada lain. Nada dimaksud istilah teknisnya bahar. Oke, kita teruskan. Wa amnuhum an syi'rihim, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari pecahnya syair. Pecah. Kalau yang satu nadanya A, bait kedua nadanya B, itu namanya hancur, pecah. Kalau ada 1000 bait, bait pertama nadanya A, itu semuanya A. Itu yang lurus. Dijumpai karena mereka orang Indo tak memiliki darah daging Arab yang murni, dikhawatirkan. Dan memang terjadi. Syairnya susah dicerna pakai ilmu arud. Gitu kurang lebih. Maka ketika kita menguasai ilmu arud, kemudian ada syair yang susah dinadakan. Ini kemana nih susah nih? Nah, ini menunjukkan si penyairnya nggak menguasai ilmu arud. Atau paling tidak kayaknya Indo
Apalagi kalau syair-syair disusun oleh orang Indonesia, itu paling susah mencari nada yang sama dari yang terdapat dalam ilmu arud. Ya, wa amnuhum ala syi'rihim minal kasri, dari kasri pecah, dari berantakan kali gitu ya. Wa taghir, perubahan, alladzi la yajuzu dukhuluhu, yang tidak boleh terjadi. Kal qat'i fil asbab. Qat'i ini istilah teknis, nanti di tengah kita baru tahu. Kalau arti harfiahnya mah putus gitu. Tapi ada makna tersendiri. Fil asbab. Asbab juga bukan asbab yang kemarin-kemarin kita tahu. Nanti akan kita tahu apa yang dimaksud dengan asbab dalam konteks ilmu arud. Nah, itu dia faedahnya. Yang berikutnya fadluhu, keutamaan. Maksudnya keutamaan, yakni bila dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Huwa min asrafil ulum al-arabiyyah. Ilmu arud adalah ilmu yang paling tinggi, paling mulia dari sekian ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, maksudnya ilmu arud nggak bisa dipelajari secara baik, bukan cuma teori tapi praktek bikin syair, kecuali kalau dia punya ilmu sebelumnya, yaitu balaghah. Balaghah nggak bisa dipelajari kalau dia punya ilmu basic yang lebih rendah di bawahnya, yaitu nahwu. Nahwu juga menjadi kurang sempurna kalau nggak tahu sorof. Jadi sorof, nahwu, balaghah, arud, qawafi, dan seterusnya itu ibarat mata rantai. Arud objeknya syair. Syair adalah sastra. Inti dari sastra itu ada pada puisi. Tidak semua orang bisa bikin puisi. Susah apa gampang? Kita merenung seminggu, sebulan, kadang-kadang nggak bisa bikin puisi. Tetapi yang bisa siapa? Mereka-mereka yang punya darah daging seperti itu. Coba lihat, orang-orang Betawi nggak semuanya bisa bikin puisi, syair, pantun gitu kurang lebih. Ya, apalagi orang Padang, orang mana itu, orang ada yang luar biasa ketika menjadi MC, dia pakai pantun luar biasa, spontanitas. Demikian pula halnya dengan syair-syair Arab. Oleh karena itu, keutamaan ilmu arud adalah menjadi ilmu yang paling mulia, paling tinggi. Saya bantu ilustrasi ketinggian ilmu syair. Seorang penyair di zaman itu, zaman jahiliyah kah? Lalu zaman Islam kah? Zaman Khulafaur Rasyidin kah? Terus zaman Muawiyah, zaman Abiyah, penyair adalah status sosial yang paling tinggi di kalangan status-status sosial yang lain. Dengan satu bait syair, dia bisa menjadikan orang yang paling mulia menjadi orang paling hina. Sebaliknya, dia bisa menjadikan orang paling hina menjadi paling mulia. Karena dipuji oleh satu bait syair atau dihina oleh satu bait syair. Tuh statusnya. Karena syair atau puisi kan hakikatnya adalah pikiran. Pikiran orang-orang yang dalam saja yang bisa mengungkapkan pikirannya, udah dikemukakan pakai bait syair lagi, pantun lagi, kan nggak semuanya orang. Boleh jadi dari sisi ini ilmu arud adalah ilmu yang paling mulia dari sekian ilmu. Karena dia menunjukkan pikiran. Pikiran adalah budaya.
Kalau seorang khalifah dipuji dengan satu bait saja oleh si penyair, maka pada saat itu luar biasa senangnya. Karena luar biasa senangnya, dia bertambah mulia, maka si penyair dihadiahkan dengan uang, nggak tanggung-tanggung, sekarung itu dilempar ke depannya. Itu dicatat dalam buku sejarah. Sebaliknya, kalau dia dicela, si khalifah, maka dia akan menjadi orang yang paling hina. Tuh, bukan cuma sekedar indah saja, tapi kedalaman makna. Nah, berikutnya nih, nisbatuhu. Nisbah di sini artinya kategorinya. Huwa minal ulumil aliyah, kategorinya ilmu alat. Allati man qad faqadaha, siapa yang tidak punya ilmu ini, karena ilmuhu naqisan, maka ilmunya dianggap kurang. Kebayang, ilmu bahasa Arab identik dengan para kiai. Nggak ada kiai yang nggak paham sorof. Apalagi kiai-kiai syekh ulama terdahulu. Nggak ada kiai yang nggak bisa nahu. Ya, nggak tahu balaghah, nggak tahu arud. Oleh karena itu tak berlebihan. Ilmu arud adalah ilmu kiai. Gitu kurang lebih. Oke, semacam Kiai almarhum Syafi'i Hazami. Oh, saya pernah mengikuti kajiannya di sana Pondok Pinang. Di Nikmatul Ittihad. Buku yang dipakai karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani luar biasa. Dalam buku karangan tasawufnya banyak dia berpuisi. Ketika ada puisinya dibaca menurut ilmu arud oleh Kiai Syafi'i Hazami. Baca, diurai. Ya, ini baharnya bahar apa? Kurang lebih begitu. Ya, kategorinya ilmu alat dan dianggap kurang ilmunya. Maksudnya kiai zaman dulu. Kalau kiai sekarang kadang-kadang sorof aja nggak mateng. Ya betul. Apalagi kalau hamdalah banyak salah. Apalagi balaghah. Balaghahnya lebih tinggi alumni LBIQ gitu kurang lebih. Ya tidak. Ini ada alumni LBIQ nggak? Enggak, belum. Masih terus. Ada Ustaz. Masih terus gitu. Oke, kembali. Nisbatu huwa minal ulum aliyah, termasuk ilmu-ilmu alat yang apabila ada orang fakodaha, artinya tidak punya, fakodah itu luput. Luput darinya karena ilmu naqisan. Ilmunya nakis, dianggap kurang. Ya, payah dah, gitu kurang lebih. Nah, baru kita teruskan ini wadi'uhu penemunya. Wadi'u kan dari kata wado'a. Wado'a meletakkan. Kita suka bilang peletaknya. Maka dihalusin dikit. Penemunya. Apa maknanya? Sebelumnya belum ada. Terus ditemukan oleh seseorang namanya Imam Khalil. Maka dia dianggap sebagai penemu. Al-Khalil tu wadi'uhu Al-Khalil ibnu Ahmad ibni Amr ibni Tamim An-Nahwi Ustadz Sibawaihi. Penemunya adalah Imam Khalil, putra Ahmad, putra Amr, putra Tamim. Si Imam Khalil Nahwi, ahli nahu. Itu juga ini yang sering ke Sumedang. Ahli nahu juga. Ya. Itu mah tukang tahu. Lah kan memang nahu disebutnya. Ahli nahu kita ini semua. Tuh. Lebih dari itu, Imam Khalil ini gurunya Imam Sibawaihi. Kita kenal Imam Sibawaihi. Itu populer sekali di dunia ilmu pengetahuan Arab.
Nah, Imam Khalil ini gurunya, gitu kurang lebih. Ya, wa nabighatul Arab. Nabigha artinya tokoh yang menonjol di kalangan bangsa Arab. Wa sayyidu ahlil adab. Dia sayyid penghulu ya, penghulunya para sastrawan. Wa mubtakirul mu'jamat, penemu mu'jamat kamus atau ensiklopedi. Kamus pertama namanya Al-Ain. Imam Khalil penulisnya. Tuh. Disebut kamusnya Al-Ain. Wasahibu syaklil Arabi. Dia yang menemukan syakl Arab. Ini fathah. Ini kasrah. Ini dhammah dan seterusnya. Itu dia. Syaklil Arabi al-an sekarang fi dhabtil huruf. Itu enggak kebayangin manfaat ilmunya ya. Ya, mudah-mudahan Allahu yarham. Bahkan Allahu yardah. Allah meridhoinya. Allah ridho betul dan dia ridho dengan Allah lewat penemuan-penemuan ilmu yang hubungannya langsung berkaitan dengan Al-Qur'an. Nahunya, sorofnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Itu Imam Khalil ya. Gambaran singkatnya. Wa qad wada'a hadzal ilma kamilan ala ghairi misalin. Dia menciptakan ilmu ini paripurna tanpa contoh sebelumnya. Mukhtari'an lahu min ghairi sabiqah. Dia ciptakan tanpa contoh. Mukhtari dia ciptakan, dia temukan. Min ghairi sabiqah, tanpa contoh sebelumnya. Ta'allama ala ustaz. Tidak belajar sebelumnya kepada seorang guru. Enggak gitu. Wa kana zahidan. Dia seorang yang zuhud. Afifan. Seorang yang apik. Bahasa kita gampangnya apik. Tahu apik? Ini makan nasi. Nasinya dari mana ya? Hah? Campur haram apa enggak gitu. Dikasih apa saja. Itu apik namanya dia. Kalau dia nggak tahu nih kasih goreng ayam, dia belum pasti belum tentu makan. Yang motong siapa? Belinya di mana? Ketahuan apa enggak? Terdeteksi apa enggak? Gitu kurang. Pakai baju begitu. Pakai sendal begitu. Dan seterusnya. Nah, itu apik. Mukbilan alal ilm. Gemar terhadap ilmu. Ilmu apa aja. Kayak serta LBIQ luar biasa gemarnya. Masih dasar 1 udah ikut menengah. Ikut lanjutan. Terus ikut lagi Qur'ani. Kan gemar itu namanya. Padahal di kelasnya bobo umpamanya. Afif artinya apa, Ustaz? Apik. Apik ya. Iya, kalau bahasa kita gampangnya apik. Pantas gitu. Pantesan. Enggak lah. Resik. Artinya dia kalau dalam konteks kebersihan fisik itu resik. Ya, Nggak mau ada bajunya kotor sedikit. teliti banget. Nah, rapi. Iya, teliti. Oke, nggak mau. Dia umpamanya keluar dari masjid, sendalnya hilang. Ada tinggal satu ketinggalan. Orang semuanya menduga, ini kali ini gantinya nih. Tadi salah pakai. Ya dia nggak mau. Kalau model kita mah. Engkle, dia pulangnya engkle. Ada lagi tuh yang susah. Kayaknya turunan susah itu dia. Susah dipaham maksudnya. Bu, dan dimasukin ke hati, Bu ya. Enggak lah, Pak. Udah biasa, Ustaz. Udah biasa dia mah. Bang, biasa dibanting. Udah biasa, mau tadi bully. Sudah biasa di roasting. Bukan, dia mah udah biasa dibanting-banting. Ya. Mola. Iya, itu Afif. Mukbilan alal ilmi wa ta'lim. Dia gemar sekali.
Mukbil artinya menyambut. Menyambut. Taklim, ilmu, dan mengajar. Ghayatan fi zaka, cerdas sekali. Hatta qila, sampai-sampai ada orang bilang lam yakun fil Arab ba'da sahabah azka minhu. Setelah zaman sahabat nggak ada yang lebih cerdas darinya. Kayak begitu. Kita zaman sekarang juga ada orang cerdas mah. Yang dongok juga banyak. Gitu kurang lebih. Iya. Wulida bil Basrah, lahir di Basrah, wa mata biha. Dan meninggal di Basrah juga. Basrah Kufah, Kufah Irak. Memang wilayah para ulama itu. Sehingga dalam konteks fikih ada dua aliran fikih. Pertama aliran Hijaz. Aliran Hijaz itu Makkah, Madinah, itu wilayah Hijaz. Maka fikihnya disebut ahlul hadis. Kalau nggak ada hadisnya nggak mau. Tapi kalau ulama yang di Basrah, kan jauh dari tradisi keseharian Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Mereka menganalisis hadis. Maka aliran fikihnya disebut ahlur ra'yi. Siapa di antara? Iya. Siapa di antaranya? Yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi aliran fikihnya pendapat. Bapak Ibu kalau sholat jamaah, makmum, pada baca Fatihah apa enggak? Hah? Nah kalau Imam Hanafi enggak baca. Ngapain? Udah dibaca sama imam. Maka pada saat itu diprotes dia di pengajiannya oleh murid-muridnya. Dianggap merubah agama karena fatwanya makmum tidak perlu baca Fatihah. Diprotes, di demo ke rumahnya, dia hadapi. Saudara-saudara sekalian, kalau mau berdebat sama aku jangan keroyokan. Susah. Gimana? Angkat satu juru bicara. Setuju apa enggak? Setuju. Kalau setuju, berarti apa pendapat juru bicara adalah pendapat kalian. Setuju apa tidak? Setuju. Kalau begitu, makmum apa perlu baca Fatihah? Kan udah dibaca imam. Imam kan juru bicara sama Allah. Masa mau ngomong semua? Tuh rasio enggak? Tuh fikih ahlur ra'yi. Kita juga demo begitu. Utusan yang dipanggil ke dalam. Masa semuanya masuk? Iya atau tidak? Kurang lebih logikanya begitu. Dalam konteks makmum baca Fatihah apa enggak? Lah buat kita mah terserah kita. Mau baca silahkan. Mau enggak silahkan, ada sangkutannya. Baru. Karena udah terbiasa Sunni, Syafi'i baca juga. Ada situasi kondisi yang memang kita membuat makmum karena masbuk tidak baca Fatihah. Enggak apa-apa. Iya, kita kembali. Wa mata biha sanat Alvin, bukan Alvin, sanat maaf aku bertanya. Iya. Mas Bukti ukurannya semana batasan dari masbuk yang misalnya kan kalau dia ikut 3 rakaat dianggap 3 rakaat itu dari batasan terakhirnya mana? Fatihah atau ruku? Ruku. Oh ruku. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya. Walahu minal umur, maka dia berumur 74 tahun fi awal khilafat Rasyid. Di awal pemerintahan Khalifah Ar-Rasyid. Ar-Rasyid maksudnya Harun Rasyid. Ya, Khalifah Bani Abbas. Baru setelah Rasyid Al-Ma'mun. Itu memang masa puncaknya ilmu pengetahuan. Ya, selesai. Wajadal Khalil ba'da mu'asirihi yunadhimu syi'ran. Ini latar belakang kayaknya. Imam Khalil menjumpai sebagian teman seangkatannya menggubah syair ghaira mauzun, tidak sesuai dengan wazan-wazan syair Arab. Kayak tadi saya udah singgung sedikit. Kenapa begitu? Lihtilalil malakah fihim. Karena lepasnya malakah.
Malakah itu keahlian dasar. Orang Arab jahili nggak pada sekolah. Keturunan gen dari bapaknya, bahasanya bagus, semuanya bagus. Kalau belajar nahu, kita belajar nahu jadi tempe. Itu belajar, apalagi enggak. Ya tidak. Nah, itu orang Arab bisa begitu bersyair, benar nahunya, benar sorofnya, benar wazannya. Kemampuan itu disebut malakah. Tapi kemudian ketika lahir dari ibu yang non-Arab, kemampuan itu menjadi berkurang. Iya dong, karena faktor lingkungan. Nah, di sini ada Indo-Indo di zaman Imam Khalil. Maka disebut Imam Khalil mendapati beberapa teman seangkatannya mengubah syair tidak berwazan dengan wazan-wazan Arab. Kenapa? Lihtilalil malakah. Karena boleh berkurang. Berkurangnya malakah di kalangan mereka. Wa'tilaliha. Karena ada cacat. Yaitu karena Indo. Waqtilatiha. Karena bercampur dengan non-Arab. Bimalakat a'jamiyah. Dengan keahlian asing. Artinya non-Arab. Fabadara ilal asy'ar al-arabiyyah. Maka langkah pertama yang dia tempuh, dia menghimpun badaro segera. Menghimpun kepada syair-syair Arab. Paham maksudnya? Syair Arab yang bisa dia temui, dia jangkau, mulai dari 150 tahun sebelum kelahiran Nabi. Dikumpulin sama dia. Kumpulin. Itu dia langkah pertama. Fajama'aha, itu dia himpun. Wa mayyaza anwa'aha, diklasifikasikan. Klasifikasi. Nah, ini iramanya sini nih, sama nih sama ini. Ini sama ini sama. Dikumpulin gitu. Luar biasa penelitiannya. Lebih dari sekedar hanya profesor di zaman kita, gitu kurang lebih. Wa kana ala ilmin bin nagham wa tauqi'. Sementara pada saat yang sama, dia itu terkenal dengan ilmu nagham. Ilmu nagham tahu? Nagham tahu di LBIQ lagu. Ya. Kalau bahasa nahu, nagham itu makna ilmu ma'ani, intonasi. Intonasi. Iya, intonasi nagham. Tinggi rendah, panjang pendek. Wat tauqi'. Tauqi udah kebayang maknanya. Irama. Saya beri ilustrasi nih supaya mendarah daging. Naik ke pohon yang tinggi. Pohon di pinggir danau. Oke. Terus danaunya lebar, tenang, airnya banjir. Lompat dari ketinggian tertentu. Ada suara apa enggak? Ada. Di air lompat kecebur. Ada Ustaz. Terus lebih tinggi lagi naiknya. Nyebur. Sama apa beda suaranya? Beda. Beda. Itu namanya tauqi. Suaranya itu namanya waq'ah. Waq'ah. Naik, jangan kita yang nyebur. Apalagi kalau orangnya gendut. Itu jadi... Pak UU nyebur, wah itu tsunami. Ya. Tapi kita jatuhin kelereng. Kelereng satu-satu meninggalkan suara apa tidak? Menimbulkan suara. Itu namanya waq'ah. Waq'ah. Terus diatur. Kelerengnya enggak satu. Berurutan. Berurutannya ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang jarang-jarang, ada yang kerap. Kan menimbulkan suara tertentu. Bermula dari situ, dia punya ilmunya. Maka orang nyanyi-nyanyi bukan cuma Arab saja, tapi bahasa Indonesia juga lagu. Itu kan begitu. Ya, itu namanya tauqi ilmunya.
Berhenti di sini nih. Jangan di sini Jadi- berhentinya. Jadi tauqi artinya apa Ustaz? Tauqi artinya ilmu tentang suara gitu kurang. Oh, ilmu tentang suara. Iya. Tentang suara. Bin nagam, irama, tauqi juga suara gitu juga udah cukup. Fasa'adahu zalika, hal itu membantunya ala raddi ba'did turub, untuk mengembalikan posisi durub ila ba'd. Durub ini istilah arud juga. Saya beri gambaran. Puisi satu bait dibagi dua, yang pakai tanda tengahnya namanya arud, melintang. Paruh pertama itu disebutnya dorem. Kalau jamak durub. Posisi bagian keduanya, paruh keduanya disebut ajez. Kayak begini yang kita sering udah akrab. Mudhof, mudhof ilaih. Yang pertama disebut mudhof. Yang kedua mudhof ilaih. Naat man'ut. Yang pertama man'ut. Yang kedua naat. Tapi dalam konteks puisi, syair, maka bagiannya adalah paruh pertama dari sebuah bait itu disebut dorem. Nanti akan sampai kita. Paruh keduanya namanya ajez. Nah, ini kebetulan Sampiran gitu Ustaz. apa namanya itu ya? Sampiran. Sampiran. Sampiran di Garut bukan itu. Kan biasanya di sastra Indonesia itu sampiran dan baris Benar, 3-4 bagus. isi gitu. Iya. Ini ada ahli sastra, alhamdulillah. Nah, nanti saling berbagi. Iya. Tuh, di sini namanya dorb, Bu. Sampiran ya, bukan sampiren. Sampiren mau tiga. Iya. Wa ja'ala kullal asy'ar al-mutasyabih, setelah dikumpulkan syair-syair, dikodifikasikan, lalu dipilah-pilah yang serupa. Bu, ibarat ke pasar, beli bayam, beli kangkung, beli genjer, beli toge, beli dicampur satu keranjang, sampai di rumah dipisah-pisah. Kangkung, bayam, toge, sawi, kol. Kayak begitu yang dilakukan oleh Imam Khalil. Dia kumpulin syair-syair yang ada. Dia pilah-pilah sesuai dengan kesamaan irama. Wah, puyeng itu kalau model kita. Kita mempelajarinya aja udah setengah puyeng. Itu maksudnya. Wa ja'ala kullal asy'ar al-mutasyabihah tahta anwa'ihal munasibah. Di bawah, tahta di bawah. Anwa' jenis, munasibah yang sesuai. Kayak tadi, kangkung gitu. Dan lainnya. Wasammaha, lalu dinamai. Kalau ibarat sayur, logika, ini kelompok bayam. Ini kelompok kangkung. Maka kelompok-kelompok yang ada dalam istilah teknis arud itu disebut bahar. Ada namanya bahar rojaz, ada bahar kamil, ada bahar basit, ada bahar wafir. Itu yang akan kita pelajari sebagai inti dari ilmu arud. Maka ketika kita ketemu syair, tugas kita menganalisis. Ini baharnya bahar apa ya? Bahar kamil, apa bahar rajaz, apa bahar basit, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Imam Khalil. Ya. Masa mahu buhuran. Summa bahasa amma ya'tari ajza'a kulli bahrin minat tagir. Summa kemudian. Bahasa, dia mencari. Ya'tari yang terjadi. Apaan? Perubahan takdir. Mencari perubahan yang terjadi pada setiap juzuk bahar. Maksudnya juzuk bait. Bagian bait. Bagian pertama ada perubahan apa tidak? Bagian kedua ada perubahan apa tidak? Lalu bait berikutnya
Ada perubahan apa tidak? Itu maksudnya dia pilah-pilah. Wasamma dzalika kullahu, semuanya itu setelah dikodifikasikan, dipilah, kelompokkan kepada bahar-bahar yang ada, dinamailah semuanya itu ilmu arud. Tuh, jadi sebuah ilmu. Kalau tadi arti harfiah, ada artinya Mekah, ada artinya Madinah, ada artinya jalan sulit, ada artinya macam-macam. Tetapi dalam istilah yaitu ilmu untuk mengetahui bahar suatu bait syair. Nah, dikit lagi nih. Ada Bahar itu artinya apa, Ustaz? apa? Bahar. Arti harfiah yang kita udah Kelompok kenal dalam arun. artinya laut. Itu arti harfiah. Iya, arti di sininya. Arti di sininya artinya nada. 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 Umpamanya- Sama dengan Sama. Umpamanya nadanya baharnya ya. bahar rojaz. Umpamanya baharnya bahar itu nada. Iya. Jadi istilah teknis nada yang ada setelah dikodifikasi, dikumpulkan, cuma ada sekian, diberi nama namanya bahar. Apa hubungannya dengan laut? Laut isinya air. Air di laut bergerak atau tidak bergerak? Bukan cuma bergerak, bergelombang. Bukan cuma bergelombang, itu adalah simbol irama. Kan air di laut itu Iya. berirama. Ada Demikian yang gerakannya cepat, ada yang lambat, Benar. tinggi, Iya. rendah. Maka coba ibu yang ahli musik luar biasa, nada rock sama nada blues lain apa salah? Rocknya rock mini Nah, maksudnya. kalau nadanya Beda nada Ustaz, daster, Sambil sama rok beda. Ini ada Oh, nih di atas. Bu Suryati itu mantan ya. Mana? mantan rocker. Masih rocker. Roncong. Ustaz, masih rocker aku. Mantan rontok. Ya, namanya ilmu arud samahul khalil bizalika. Ilmu arud dinamai ilmu arud oleh Imam Khalil li'annahu kana muqiman fi dzalikal waqt, sebab pada waktu itu dia tinggal mukim bil arud ai Makkah al Mukarramah. Dia waktu itu lagi nulis buku dan menemukan rampung dia tulis dia sedang mukim di Mekah. Fasamahu bismiha, maka diberi nama dengan namanya. Tayammunan, berharap. Watabarrukan, mengambil keberkahan. Biha, kepada Mekah. Nah, kalau yang nyusun Pak Jamal, dia tinggalnya di Pondok Gede umpamanya. Lah dinamain itu ilmu Pondok Gede. Ya betul. Hei. Mau tanya, tadi kan aku terlambat. Iya. Imam Khalil itu pada abad atau tahun masa siapa itu adanya? Dia di zaman Bani Abbas, Khalifah Harun Rashid. Maaf Ustaz, Bani Abbas itu Abbas yang inian hadis bukan? Oh, bukan. Karena habis Khulafaur Rasyidin berakhir, terus ada Bani Umayyah. Bani Umayyah berakhir, kemudian Bani Abbas. Oh, Udah. Bani Umayyah, Bani Abbas. Iya, Bani Abbas. Habis Bani Abbas, terus keruntuhan masa Islam menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ada namanya Utsmaniyah. Ada namanya Mongolia. Ada namanya Utsmaniyah zaman Utsman, Khalifah Utsman. Bukan. Iya, itu. Masih ada apa waktunya Pak Jamal? Ada tanya, Pak? Jadi Ustaz, yang Quran dikasih harakat itu kasrohama itu ini Imam Khalil yang bikin. Iya. Oh, Iya. termasuk mad-madnya. Benar.
Iya, Semuanya itu. Pintar ya. semuanya namanya sakal, tanda baca. Iya. Ya kayak Kalau di Mato zaman Gigi, Usman kan belum Ifa. ada tanda bacanya. Kak Ifa Ikom itu dia juga yang bikin. Iya, Hebat ya. iya. Ya, Hebat. bersyukur. Kita mah tinggal mempelajari Iya. doang. Iya, Ustaz, tadi tayamunah, Ustaz. boleh. Iya, tayamunan artinya penuh harap. Sama dengan tabarukan. Harap apa? Harap keberkahan. Lagi Ustaz, sampai istimdad. Iya, boleh. Nih. Istimdad artinya sumber. Sumber ilmu arud. Min asy'aril Arab. Sumbernya adalah dari syair-syair Arab. Allati nataku biha, yang mereka ucapkan Arab, mauzunatan, yang berwazan, bernada, bis saliqah wal fitrah, bersumber, bernada dari saliqah. Saliqah artinya kemampuan dasar. Nggak belajar bisa. Itu kemampuan dasar namanya. Wal fitrah, ini penegas saja, fitrah. Fitrah adalah potensi dasar. Allati fatarahumullah, yang diciptakan oleh Allah buat mereka. Biduni ayyash'uru, tanpa merasa, biqawaidihi wa auzanihi, tanpa merasa atau mengetahui kaedah-kaedahnya dan wazan-wazannya. Paham maksudnya? Iya, spontan. Bakat ya. Udah bakat ya, Ustaz. Benar. Otodidak, Ustaz. Jadi di zaman jahiliyah berkata syair itu, berpuisi itu bagian dari fitrah mereka. Alamiah karena dari kebiasaan, Ustaz. Pokoknya kalau di sini dibilangnya emang kayak begitu, diberikan kelebihan. Sudah dari sononya. Sudah dari sononya. Cerita tentang kelebihan bangsa-bangsa itu ada 3 yang dibanggakan. Pertama, keturunan. Bangga. Yang kedua, berkuda. Ada bangsa-bangsa tertentu yang memiliki kelebihan yang dibanggakan karena faktor keturunan. Karena kemahiran berkuda. Faktor keturunan dan kemahiran berkuda itu dimiliki oleh banyak bangsa. Termasuk bangsa Arab. Pakistan, Afghanistan. Mereka punya kebanggaan itu. Tetapi yang satu ini, kebanggaan bahasa, itu nggak dimiliki oleh yang lain. Kecuali oleh bangsa Arab. Jadi menjadi malakah. Di sini disebutkan itu memang Allah yang memberikan. Tuh. Maka kemujizatan Nabi yang dikirim kepada mereka, yaitu yang bisa mengalahkan keunggulan kaumnya pada saat itu. Maka mujizatnya bentuknya bahasa, yaitu Al-Quran. Kama annahum kanu yatakallamuna bil alfaz al-arabiyyah, sebagaimana mereka berbicara dengan bahasa Arab, min ghairi ma'rifatihim, tanpa ilmu, biqawaidin nahwi wa ahkamihi, tanpa mempelajari, mengetahui kaedah nahwunya. Bahasanya sudah betul, bagus, otomatis. Kan luar biasa keanehan. Bagi kita, ternyata itu yang memang Allah berikan. Keunggulan mereka. Padahal nggak belajar, apalagi ke LBIQ. Enggak, mereka kan nggak ketemu LBIQ. Kalau ketemu LBIQ, yang tadinya pinter jadi nggak pinter malah. Hah? Udah aja nyalain LBIQ. Nyalain siapa? Nah, ini pengantar ilmu namanya arud. Ya.
Kayaknya cukup Pak Jamal ya, udah padat tim. Nah nanti besoknya itu malah nggak mau berhenti, saya pasti ya nggak mau berhenti. Ya. Belum ada ilmunya menarik, iya. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Kita bisa isi dengan tanya dan jawab. Silakan. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu arud dan seluk-beluknya tadi, mau ditanyakan saja. Di pertemuan pertama ini baru perkenalan saja, belum masuk ke intinya. Baru pembuka. Baru pembuka. Iya, baru ibarat orang mau beranak, pembukaan berapa Pak Jamal? Ya, pembuka. Kata pengantar ya Ustaz ya. Jadi kalau nggak keluar-keluar besok kita sesar aja Pak Jamal. Boleh tanya nggak? Bisa ya Ustaz. Baik, silakan Bu Hilwani. Bu Hilwani ada Ustaz. Wah itu penyair itu. Atau Ustaz, ini apa namanya? Kan kayak gini nih Ustaznya ada. Ya Latif Falutofa anta hasbi wa kafa, itu Ustaz. Salat. Apa tuh Ustaz? Terus ya. Ya. Ya Latif apa terus? Ya Latif Falutofa ya, Falutofa gitu Ustaz. Falutof. Ya Latiful apa ya? Mustafa kali ya? Ya Latif kayak ultuf gitu ya, ultuf gitu ya. Ya Ultuf Latif Bina. Falutofa. Ultuf, nah itu diantara yang harus nanti kita belajar arut jadi pas huruf-hurufnya. Ya Latif Ultuf. Ultuf Bina ya. Anta hasbi wa kafa. Ultuf Bina wal Mustafa. Ya. Pak Jamal di Google itu coba lihat ada itu. Wal Mustafa. Wal Mustafa. Ini ya. Apa nih Ustaz? Apa Ustaz? Kalau Boleh. saya pikir itu nadanya kayak ya Robbi bil Mustafa baligh maqasidah. Iya. Kayaknya iramanya begitu Ustaz. Nanti ketika sudah tahu persis kayak apa nadanya, maka Ya. seiring dengan itu, kalau ada salah ucap, salah huruf, kita bisa deteksi. Mafailun itu ya Latif mafailun. Bukan. Kalau mafailun mah cuma salatullah, salamullah. Terus itu. Panjang. Itu ya. Fa'il. Nah, ini sebenarnya belum sampai ke sana ya. Iya, belum sampai Ustaz. Maaf. Belum sampai. Nggak apa-apa. Cuma ingin membuktikan. Nah, terus Ustaz, ini ada tapi ada kemudian dibaca nadanya tidak seperti nada ya Robbi bil Mustafa gitu Ustaz. Nadanya beda Ustaz. Apa itu nadanya ada orang baca. Iya. Tapi bacanya nggak seperti nada ya Robbi bil Mustafa gitu. Nah, jadi ada tahapan. Yang pertama kita ukur standar. Ini mafailun udah pas tuh. Adapun kemudian aransemennya itu tergantung selera. Oh gitu. Ada yang panjang, dia panjang banget gitu. Itu bisa terjadi. Itu namanya aransemen kalau yang pernah saya tahu. Ya dah? Di lagu-lagu Indonesia juga begitu. Umpamanya sama-sama sholatullah, tapi aransemennya berbeda. Oleh karena itu, dia tetap standarnya sama, nggak berubah standar. Kayak model Ilahilas itu lagunya banyak itu. Iya. Tapi standar ukurnya, wazannya, baharnya tetap sama. Allah. Nagomnya Ustaz ya, pakai nagom yang berbeda. Nagomnya ya. Iya. Yang pertama antahas biwa kafa. Terus yang kedua yang lain
Jadi bacanya anta hasbi wa kafah. Masih bisa? Oh iya, iya. Nanti akan kita contohkan pada yang populer yaitu ilahilas. Hmm. Ada cara 1, cara 2, cara 3. Tapi standarnya ukurannya sama, baharnya sama. Iya. Iya. Wah. Ya. Ini. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Luar biasa. Amin. Lagu apa tuh, Tad? Nahawan apa, Ros? Ya kiroat saja itu Coba. distandarkan pakai syair loh ya. Ya, Ya tidak. Kaidah-kaidahnya kaidah syair itu. syair lagi dari Dalam syair. Iya. kedaerahan ya Ustaz ya. Boleh kedaerahan, tapi yang standar ada kan. Ya, Pak Jamal. Nah, baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Bu Nondang, Pak UU. Ya, pas. Terakhir Ustaz, kalau tidak ada yang nanya, apa hukumnya Ustaz mempelajari ilmu arut ini? Hukumnya belum sampai ya. Belum Tadi sampai. ada. Sedikit Ustaz. Nah, dari sudut dia sebagai ilmu sama dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Ya berpahala pasti ya Ya. Ustaz ya. Ya, dari sudut bahwa untuk mengkanter tuduhan Al-Quran bukan syair, maka hukumnya menjadi wajib. Tuh, itu. Ya Allah, alam bisawab. Ayo, ada lagi. Ya, nggak usah dipikirin pada ya. Pikirin tuh jadi tambah susah. Iya, nggak ada ujian ya Ustaz. Iya, tambah susah. Apalagi gas naik semua. Pak Jason mau menyampaikan sesuatu atau gimana? Pak Jamal. Pak Jejen, kalau online mah nggak telat ya Pak Jejen ya. Iya, lampunya lagi redup. Pak Jajan itu bukan. Bukan. Kabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Kemarin nggak ujian ya? Ujian Pak Ustaz. Enggak. Ujian duduknya sebelah saya, Ustaz. Sebelah kanan. Cuma nggak ikut itu kan, nggak ikut di perpisahan. Nggak usah. Emang udah misa udah lama. Udah perpisahan masih ketemu lagi nih. Mintanya ketemu lagi. Lagi keluar kota tadi. Ya, nggak apa-apa. Keluar kota berarti ke desa ya Pak. Iya. Cirebon. Aku juga nggak ikut Pak Jajan perpisahan. Iya, lagi. Salah. Karena mau bertemu lagi ya Bu Suryati. Ya, insya Allah. Baik. Nampaknya tidak ada lagi pertanyaan ini. Ustaz. Buku panduannya Pak Jamal, Pak Ya, Ustaz. nanti Ibu kirim ya alamatnya di grup. Nanti kirim biar saya, Oh, iya. biar saya kirim, Iya. biar saya cetak hari ini juga. Hari ini. Iya, nggak pakai panduan capek ngejar-ngejar nulisnya. Betul, Bu. Ya. Maunya yang cepet aja. Ya, nanti dikirim aja alamatnya di grup. Nanti biar sore ini bisa dikerjain. Insyaallah. Baik, ke Bapak dan Ibu, teman-teman ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian perdana kita. Semoga ilmu ini menambah wawasan. Amin ya Allah. Tentunya dapat diaplikasikan dalam majelis-majelis kita. Mari kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih dong, Ustaz. Pak Jamal. Baik. Bu, ini belum masuk grup nanti.